Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat datang di channel Al-Hadi Berbagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah menonton, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini. Baiklah, kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam hal menabung. Bagi saya ini penting untuk dibagikan, mengingat banyak sekali orang-orang yang, bahkan sebagian besar orang-orang merasa kesulitan untuk menabung. Apalagi di tengah wabah seperti ini, maka yang sangat diperlukan adalah dana cadangan. Yang sangat diperlukan adalah tabungan. Barangkali kita ada yang terhambat pekerjaannya, barangkali penghasilannya menjadi berkurang akibat wabah seperti ini, maka kita sangat memerlukan yang namanya dana cadangan. Oleh karena itu, bagi teman yang masih merasa kesulitan dalam menabung, kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam menabung. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan, tips mudah dalam menabung. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Yang pertama, agar mempermudah dalam menabung, yang pertama adalah menyisihkan. Nah, jadi teman-teman, jika dapat gaji misalkan, maka yang harus dilakukan adalah, yang pertama dilakukan adalah menyisihkan, bukan menyisakan ya, menyisihkan sebelum menyisakan. Nah, jadi di awal sudah disisihkan dulu untuk ditabung, untuk disimpan. Kemudian setiap hari juga teman-teman bisa melakukan ini, menyisihkan dalam pecahan yang kecil juga bisa. Per hari teman-teman bisa menggunakan celengan, ataupun kalau tidak punya celengan seperti ini. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya hampir setiap hari memasukkan uang ke sini. Nah, di samping uang bulanan dalam jumlah yang agak besar, masukkan ke sini. Harian juga ada, misalkan dalam per hari, dalam sehari 10.000, ataupun ada 20.000, masukkan 20.000. Besok gini lagi 10.000 atau 20.000, atau kalau punya 50.000, masukkan 50.000. Nah, jadi seberapa pun yang teman-teman punya. Ya, kalau ada pecahan 2.000, 1.000, ya masukin aja ke kaleng ya, ke celengan. Ini tidak akan terasa. Nanti dipanen setelah setahun. Misalnya nabung di bulan Januari, jadi dipanen di bulan Desember. Insya Allah akan kelihatan, hasilnya akan kelihatan. Akan teman-teman buktikan saja. Teman-teman akan mendapatkan uang yang ya, lumayan ya. Lumayan, simpanan yang lumayan. Kalaupun tidak sampai bulan Desember untuk menggunakannya, ini juga bisa digunakan kapanpun saat diperlukan. Misalnya di pertengahan tahun kita memerlukan dana, ya bisa diambil dari situ. Ketika kita sudah tidak punya uang simpanan lagi, uang yang dipegang ini sudah habis, maka kita bisa menggunakan uang tabungan ini. Nah, ini tips yang pertama, menyisihkan sebelum menyisakan. Oke teman-teman. Nah, tips yang kedua adalah mengumpulkan uang receh. Nah, koin-koin yang berserakan itu ya jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Kadang dalam setahun, kalau saya uang kembalian belanjaan itu kan banyak uang receh tuh. Itu kalau dikumpulkan dalam setahun bisa mencapai angka di atas 300.000, bahkan 400.000. Itu uang receh tuh. Nah, ditambah lagi uang kertas yang kita masukkan setiap hari, terus setiap gajian kita masukkan. Nah, berapa? Nah, itu pasti banyak tuh. Pasti banyak. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Kadang setiap hari itu ya, habis belanja barangkali ada kembalian uang recehnya. Nah, itu jangan dibuang atau jangan dibiarkan berserakan di mana-mana. Jadi diamankan di dalam celengan itu yang saya pegang tadi. Apapun lah, bagaimanapun tempatnya, terserah teman-teman. Yang penting ada tempat yang aman untuk menyimpan uang-uang receh dan uang-uang kertas yang walaupun nominalnya kecil, tapi rutin disimpan gitu ya.
Oke, kemudian tips yang ketiga. Yang kedua tadi mengumpulkan uang receh. Terus tips yang ketiga adalah keluarkan uang untuk keperluan yang prioritas. Nah, jadi jangan dibiasakan membeli barang yang kita tidak butuh sebenarnya. Nah, jadi biasakan untuk membeli barang yang kita butuh, yang kita memerlukannya. Jadi usahakan selektif mungkin ya dalam menggunakan uang. Jadi selama kita belum butuh-butuh amat, kita belum perlu-perlu amat, ya sebaiknya kalau masih bisa tunda dulu pembeliannya. Kalau masih bisa ada alternatif yang lain, gunakan dulu alternatif yang lain ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi harus ada skala prioritas dalam mengelola keuangan yang ada. Kadang orang habis gajian belum sampai sebulan udah habis duluan, nggak sempat nabung karena mereka ketika memegang uang yang banyak jadi tidak terkontrol. Jadi apa aja mau dibeli. Kalau megang uang banyak kan seperti itu kadang-kadang. Apa aja mau dibeli. Hal yang tidak penting sekalipun mau dibeli walaupun harganya mahal. Nah, akhirnya baru pertengahan bulan udah kehabisan uang. Gak sempat ditabung, gak sempat disisihkan, bahkan tak bersisa. Akhirnya minjam. Nah, itu gawat itu. Oke teman-teman, itu yang ketiga. Kemudian tips yang keempat, setelah terkumpul dalam waktu tertentu, itu kan jumlahnya lumayan besar ya teman-teman. Ya, apabila sudah panen nanti, sudah panen tabungannya, maka teman-teman jika ingin menggunakan uang itu untuk jangka waktu yang panjang, maka saran saya belikan emas batangan. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengamankan uang teman-teman dari inflasi. Karena begini, kalau uang kita disimpan di bank, misalkan 10 juta disimpan di bank, kemudian akan kita gunakan untuk 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Nilai yang 10 juta saat ini jika digunakan untuk 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, maka nilai itu akan berkurang. Saat ini oke, 5 juta barangkali cukup besar dan banyak yang bisa digunakan untuk itu dengan jumlah uang seperti itu. Tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nilai segitu itu akan berkurang ya, tidak akan sama seperti yang saat ini. Akan tetapi jika teman-teman mengamankan dalam bentuk emas ya, saat ini misalkan teman-teman membeli emas dengan harga 900.000 per gram. Nah, saat ini April 2020, harga emas sudah mencapai 900.000. Nah, untuk 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, maka nilai ini akan terus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi teman-teman tidak akan terkena inflasi. Nilai uang yang ada yang teman-teman simpan akan tetap ya. Akan tetap. Nah, tidak akan terkena inflasi. Nah, makanya banyak orang-orang yang saat ini sudah beralih dari menyimpan uang, menumpuk uang di bank, banyak yang sudah mengalihkannya ke emas agar tidak terkena inflasi. Begitu saja. Jadi ada 4 tips yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah apa saja tips yang bisa dilakukan. Pertama, menyisihkan uang sebelum menyisakan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan uang receh. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan uang untuk hal yang prioritas. Kemudian yang keempat, setelah terkumpul uangnya, jadikan emas. Boleh emas perhiasan, boleh emas batangan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan
teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam segala urusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.